hari Minggu teman-teman. Selamat berkumpul dengan keluarga. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kehidupan ayam tentrem, bahagia, sukses selalu dan kesehatan penuh berkelimpahan. Baiklah, hari ini saya akan memprediksi tentang Felicia Tisu, di mana Felicia Tisu ini sudah muncul di permukaan di IG-nya mamanya, dan juga mamanya sudah memberi klarifikasi kalau IG-nya dari Felicia Tisu sudah nggak aktif kembali dikarenakan takutnya ada penyalahgunaan dari orang-orang lain terhadap namanya ya. Jadi di sini akan saya prediksi bagaimanakah kondisi Felicia Tisu saat ini, apakah sudah ada kondisi yang lebih membaik daripada kemarin-kemarin. Tentunya kan dia juga sudah membaca komen-komen para netizen Indonesia tentang putusnya dengan Kaisang. Apakah itu akan menguatkan dirinya, ataukah kondisinya sekarang ini juga seperti itu, dikarenakan yang netizen kan ada pro dan kontra, ada yang menghujat, ada yang mensupport dan lain sebagainya. Baiklah, ini saya kocok dulu ya untuk kondisinya Felicia Tisu. Apakah dengan kondisi-kondisi ontran-ontran yang terjadi saat ini, pro dan kontra saat ini, bisa membangkitkan semangatnya kembali untuk bisa bangkit ya. Ini saya kocok dulu. Satu, proses. Jadi masih berproses ke arah yang lebih baik atau lebih jatuh. Kita lihat kartu sampingnya. Ini ke arah yang lebih baik. Jadi dia bisa sedikit demi sedikit menerima kondisi seperti ini. Kartu yang nomor 3, dan dia lebih hati-hati lagi dalam menjalani kehidupannya. Kartu yang keempat, ini ada kabar baik guys, bahagia jadi ikutnya ya. Kartu yang nomor 5, sekalipun dia ini masih ada kebimbangan dan kebingungan, jadi masih ada nama-nama Kaisang di dalam pikirannya. Artinya seperti ini. Untuk saat ini kondisinya Felicia lebih membaik kembali, dikarenakan mungkin dia juga merasa kalau ternyata banyak orang yang mengasihinya, banyak orang yang mendukungnya, banyak orang yang memberi support kepadanya. Jadi kondisinya akan lebih baik lagi daripada sebelumnya, yang dilambangkan 1 tangkai 2 bunga. Bisa menerima kondisi seperti ini dengan legowo, juga sudah berusaha untuk menerima apa adanya kehidupan ini dengan baik ya. Kemudian di sini ada simbol wanita, simbol Felicia sendiri, atau simbol dari Felicia yang hati-hati melangkah dalam kehidupannya. Dan di sini ada kabar baik. Kabar baik tentunya sesuatu yang menggembirakan, di mana kondisi Felicia sudah agak lebih tegar daripada sebelumnya. Walaupun dia masih ada sebuah kebimbangan, sebuah pikiran antara sedih dan bahagia menjadi campur aduk di sini. Tapi ini bisa dimaklumi, yang namanya orang move on itu tidak bisa segera move on. Apalagi hubungan 5 tahun, jadi perlu proses dan perlu waktu yang dilambangkan perahu ini. Berlayar menuju ke arah yang lebih baik untuk segera move on, tapi move on ini tentunya perlu waktu ya, tidak bisa segera. Jadi yang terjadi di sini antara sedih dan bahagia dan bersyukur menjadi campur aduk. Sedihnya dia harus berpisah dengan orang yang dicintainya. Bahagianya dia bisa terlepas dari hal-hal yang mungkin kalau menikah akan menyakitkan ya. Akan terjadi hal seperti ini setelah menikah. Jadi di sini ada rasa syukur, juga ada rasa kesedihan yang dilambangkan ini untuk Felicia. Jadi tetap semangat untuk Felicia untuk move on, dan semoga segera mendapatkan pengganti dari Kaisang ya. Kemudian saya akan kulik lebih jauh. Ini ya, jalan bercabang 2 ini untuk lebih mendalami bagaimanakah kondisinya Felicia saat ini. Ya. 1, roda berputar. Dari penderitaan menuju kebahagiaan. Kartu yang nomor 2, lambang dari 2 orang anak dengan 1 orang dewasa. Kartu yang nomor ini, kebahagiaan nantinya yang akan dia raih. Atau ini kan kondisinya saat ini kan ya, jadi dia sudah merasa bahagia untuk saat ini.
karena dapat support dari berbagai lapisan masyarakat, dari sebagian masyarakat Indonesia, dia ada sedikit kebahagiaan, ada sedikit penguat di dalam hatinya ini ya. Kemudian ini seorang raja dan cangkir, yang artinya sekalipun begitu perasaannya pada kaisar ini masih sayang ya. Yang namanya move on tentu tidak bisa segera. Jadi sama seperti yang di sesi pertama tadi, ada kebimbangan. Di sini juga ada rasa sayang pada kaisar itu masih tersisa, masih ada. Kemudian kartu yang nomor 5 ini, daya berusaha untuk keluar dari permasalahan ini ya. Jadi berusaha untuk keluar, untuk mendapatkan penyembuhan luka batinnya dan berusaha hidup yang lebih baik lagi. Perasaannya Felicia saat ini setelah mengetahui adanya dukungan yang begitu besar dari sebagian masyarakat Indonesia yang mensupport dan lain sebagainya, itu membuat dia semakin kuat di dalam kehidupannya yang dilambangkan ini. Dia yang meyakini yang namanya hidup ini seperti roda berputar. Saat ini dia sedang di bawah, suatu hari nanti dia akan merangkak ke atas jika berusaha untuk lebih tegar dan lebih maju dalam menghadapi kehidupan ini. Dia sudah meyakini hal ini. Kemudian di sini ada pihak ketiga, yang artinya pihak ketiga ini berusaha untuk memberi support pada Felicia ini agar lebih tegar lagi, agar lebih hidup berbahagia lagi, yang dilambangkan ini kebahagiaan bersama-sama. Karena kita juga tahu ya, banyak sekali dari lapisan masyarakat Indonesia, sebagian dari masyarakat Indonesia yang begitu mensupport Felicia ini, begitu mengharapkan kalau Felicia ini nantinya lebih bahagia daripada sebelumnya ini ya. Dan itu sangat memberi penguat untuk Felicia. Walaupun di sini ada raja membawa cangkir, yang artinya perasaan sayang pada kaisang itu masih ada. Seperti yang saya katakan tadi di sesi pertama, berproses semuanya itu tidak bisa move on dengan segera. Seiring waktu, dan itu butuh waktu yang lama kalau move on ya guys, kecuali kalau begitu putus dapat gantinya mungkin bisa cepat move on. Tapi kalau lama nggak dapat gantinya, mungkin kenangan-kenangan itu masih tersimpan di dalam pikirannya, dan itu tentunya kurang bagus juga untuk Felicia. Kemudian ini Felicia berusaha keluar dari permasalahan ini, keluar dari rasa kekecewaan ini ya. Jadi dukungan dari sebagian masyarakat Indonesia mampu membangkitkan semangat Felicia kembali untuk tegar menghadapi permasalahan ini dan berusaha hidup lebih bahagia lagi dan mensyukuri apa yang sudah terjadi, ikhlas menerima dan berusaha keluar dari permasalahan yang begitu menyedihkan buat kehidupannya. Jadi dukungan kalian kepada Felicia mampu membangkitkan semangatnya, dan semoga Felicia bisa bangkit dari keterpurukan ini, menatap ke depan, karena Felicia masih muda, waktu juga panjang. Semoga mendapatkan apa yang diharapkan lebih baik daripada sebelumnya.